Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai nasabah gagal bayar di aplikasi pinjaman online dikirimi ambulan ke alamat rumahnya. Bagaimana ceritanya sampai nasabah gagal bayar ini dikirimi ambulan? Silahkan simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai nasabah gagal bayar di aplikasi pinjaman online dikirimi ambulan ke alamat nasabahnya. Debt collector merupakan seseorang yang ditugaskan untuk melakukan penagihan ke nasabah atau debitur yang telat bayar atau bahkan ada yang gagal bayar. Nah, mereka ini tugasnya adalah menagih hutang, tukang tagih. Jadi apapun akan mereka lakukan untuk melakukan penagihan. Cara-cara yang mereka lakukan ada yang dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sopan santun, ada juga dengan cara-cara atau kata-kata yang kurang sopan. Hal ini dilakukan agar nasabahnya segera melakukan pembayaran. Debt collector ini akan melakukan cara-cara penagihan. Salah satunya yang akan dibahas di video ini yaitu nasabah gagal bayar di aplikasi pinjaman online dikirimi ambulan ke rumahnya. Awalnya nasabah ini sama sekali tidak pernah merespon yang dilakukan oleh tim penagih dari pinjaman online. Baik itu melalui chat WA, melalui telepon, melalui SMS, atau melalui email. Nasabah ini betul-betul cuek dan tidak merespon sama sekali apa saja yang dilakukan oleh debt collector dari pinjaman online tersebut. Nah, sehingga pihak pinjaman online dan debt collector menyimpulkan bahwa seolah-olah nasabah ini sudah tidak ada karena tidak ada respon sama sekali, sehingga cara-cara penagihan yang dilakukan melalui chat WA ini yaitu mencantumkan kata-katanya bahwa akan mengirimkan ambulan ke rumah nasabah tersebut. Hal ini dilakukan agar nasabah merasa ketakutan. Tujuannya kalau nasabah merasa ketakutan, apalagi takut dikirimi ambulan, takut disebar luaskan bahwa nasabah ini sudah meninggal dan sebagainya, diharapkan nasabah ini akan melakukan pembayaran sesegera mungkin. Itu yang diharapkan oleh debt collector, sehingga apapun caranya, apapun prakteknya, apapun kata-kata yang dilontarkan oleh tim penagih atau debt collector dari pinjaman online ini dilakukan semata-mata agar nasabah segera melakukan pembayaran. Untuk mengatasi hal ini, buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang telat bayar, ada yang sudah gagal bayar dan mengalami dikirim chat WA dengan kata-kata akan dikirimkan ambulan ke alamat Anda. Yang perlu dilakukan adalah pertama, hilangkan dan kuasai rasa takut yang ada di pikiran kalian. Karena ini hanyalah kata-kata berupa ancaman, berupa kata-kata chat WA yang dikirimkan sengaja untuk menakut-nakuti saja. Kalau kalian tidak takut dan kalian bisa melewati dan menguasai rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian, semua ini tidak akan terjadi karena ini hanyalah sebuah ancaman yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online untuk menakut-nakuti nasabah-nasabahnya. Dan kalau kalian takut dan cara ini berhasil, kemungkinan besar nanti oleh debt collector tersebut akan dipraktekkan ke nasabah-nasabah yang lainnya. Jadi solusinya adalah abaikan semua ini, jangan percaya, jangan merasa takut yang berlebihan walaupun diancam apapun, kata-kata apapun yang dilontarkan oleh DC pinjaman online. Kuncinya adalah jangan pernah takut, abaikan semuanya. Lebih bagus jangan direspon karena khawatir kalau kalian merespon nanti akan lebih dicecar, akan lebih ditagih dengan cara-cara yang lebih tidak baik lagi. Jadi kalian tidak usah takut yang berlebihan karena hal ini hanyalah sebuah ancaman saja yang dilakukan oleh seorang debt collector pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mengalami hal ini, mengalami dikirim chat WA yang akan dikirimkan ambulan ke rumah Anda, ke rumah kalian, silakan kalian ketikkan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan sekali lagi buat teman-teman yang saat ini belum pernah sama sekali mengenal pinjaman online, belum pernah sekali mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online manapun,
Ketika Anda melihat iklan pinjaman online, ketika Anda ditawari oleh salah satu pinjaman online, saran dari saya yang harus dilakukan, jangan pernah coba-coba melakukan peminjaman uang di aplikasi pinjaman online manapun. Mau itu legal, terdaftar, resmi, atau tidak resmi, atau ilegal. Yang harus kalian lakukan adalah hindari pinjaman online, jauhi pinjaman online. Jika kalian mencoba pinjam uang di aplikasi pinjaman online, dari situlah titik awal kehancuran hidup kalian secara perlahan-lahan. Karena setelah kalian mencoba melakukan pinjaman uang di pinjaman online dan ketika sudah jatuh tempo kalian tidak punya uang, disitulah awal kehancuran mental kalian, awal kehancuran hidup kalian. Karena pasti ketika kalian merasa takut yang berlebihan, ada kemungkinan melakukan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online yang lain. Sekali lagi, jangan pernah memikirkan lagi pinjaman online, jangan pernah meminjam uang di pinjaman online, jauhi pinjaman online apapun, mau legal atau ilegal. Karena khawatir kalian jika tidak paham dengan perjanjian hutang piutang, tidak paham dengan perjanjian-perjanjian yang ada di aplikasi pinjaman online, kalian akan terlilit sebuah hutang atau dalam lingkaran hutang yang tidak mungkin terlunasi. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.